Selamat pagi dan selamat bertemu di Sekolah Minggu GKJ Telogosari. Nggak tahu ini yang keseberapa kali kita harus online. Sebenarnya ibu tadi tuh kesini itu sudah pengen ketemu sama adik-adik semua pasti, karena kita pasti kangen ya. Kapan kita bisa saling bercerita, kapan kita bisa saling ketemu, kapan kita bisa saling pelukan, kapan kita bisa saling salaman. Ternyata saat-saat itu adalah saat-saat yang sangat indah ya. Adik-adik kangen nggak? Masih ingat teman-temannya di kelas balita nggak? Ada Evander, ada Tristan, ada lagi aku. Pasti kita sudah membayangkan wajah mereka masing-masing. Dan ibu yakin dan percaya walaupun di rumah nih, semua pada di rumah kan, pasti kalian mempunyai sesuatu yang luar biasa, yaitu pengharapan pada Tuhan bahwa kita tidak pernah dilepaskan dari kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, walaupun kita saat ini mungkin kurang happy atau kurang senang, tetapi kita akan tetap mempunyai pengharapan yang luar biasa. Kita akan menyanyikan satu buah lagu yang boleh berdiri. Ibu tunggu yang di pojokan berdiri, yang di belakang juga berdiri, semua berdiri. Kita mau semangat menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Kita merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa memberkati kita. Oke? Ya, siap? Sebentar Mas, belum ada yang berdiri. Ya, sudah siap? Semua berdiri. Oke. Oke. Tepuk tangan ya, Nak. Suaranya yang keras ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, yes yes yes. Anggun sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dari depan lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggun sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Bersamamu, bersuka sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Iya, itu sampai kadang-kadang agak lupa liriknya karena ya adik-adik ada yang sedih nggak karena kita tuh ada corona ya nggak selesai-selesai. Kok nggak boleh main ya, kok nggak boleh berenang ya, kok nggak boleh ke mall, nggak boleh ke pasar. Sedih ya pasti, tetapi walaupun di dalam kesedihan ini kita percaya bahwa Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Oh iya, semua jawab percaya ya. Buktinya kita masih diberikan kesehatan dan berjumpa saat ini walaupun lewat online. Belum bisa nggak online ya? Oke, sudah sampai belum? Pasti belum ya, karena baru nyanyi satu lagu. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Nah, lagunya aja jangan lelah. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Oke. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
berdoa dulu. Berdoa, tangannya dilipat. Sudah? Ya, sudah. Ya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini ketika kami bisa bersama-sama dengan orang tua kami, dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami untuk beribadah di hari Minggu ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk belajar tentang firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati kakak guru yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini, berkati juga sarana yang akan kami gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Doa yang jauh dan sempurna kami haturkan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, hari ini kira-kira kita ceritanya itu tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ceritanya apa? Nggak tahu. Aduh, nggak tahu. Tahu nggak Mas Pram? Iya, nggak ada yang tahu apa ya. Coba diambil kitab sucinya dulu, tak tunggu Ibu 2 jam. 2 jam, kelamaan ya. 2 menit. Ini sudah selesai. Semua sudah ada kitab suci, sudah ada Al-HP, mungkin yang HP-nya ada aplikasi-aplikasi yang ada. Alkitabnya dibuka, siapin dulu. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan menguji satu buah lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya, yuk Mas. Membawakan firman kita pada pagi hari. Siap-siap ya, kita panggil ya Bu Ati, Bu Ati, Bu Ati, Bu. Ini Bu Ati mau menyampaikan sebuah firman, menyampaikan firman Tuhan. Disimak. Mungkin ada tugas-tugas dari sekolah tuh, pasti masih ada tugas sekolah online kan? Oke, boleh. Sambil bobok, sambil nyemil boleh, sambil minum boleh. Terima kasih Bu Herni. Kenapa formal banget ya? Terima kasih ya Mbak Herni. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Ngantuk? Kangen enggak sama gereja ini? Coba dilihat belakangnya tuh. Ada yang beda enggak sama gereja kalian? Ya? Bedanya apa anak-anak? Bedanya di sekolah minggu hari ini kalian tidak ada di sini. Ya enggak, tetapi itu tidak menjadi masalah ya, karena memang keadaan mewajibkan kita untuk tetap di rumah dahulu. Tidak masalah ya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan ya Alkitabnya? Baik, kalau kita sudah siapkan Alkitabnya, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk waktu pagi hari ini. Kami bersama anak-anak kami yang ada di rumah, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau datangi setiap kami dimanapun kami berada. Engkau ketuk hati kami, Engkau bukakan hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan setiap benih firman yang hari ini ditabur, yang boleh kami dengarkan, itu bermanfaat di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu bisa semakin bertumbuh
menjadi lebih baik, menyerupai Tuhan Yesus. Berkati kami masing-masing Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita hari ini mau belajar tentang temanya apa ya? Kita mau belajar berbuat benar itu membahagiakan. Berbuat benar itu membahagiakan. Ya, bagi yang sudah siap Alkitabnya, kita akan buka dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Bu Ati bacakan dari sini. Adik-adik semua membaca dari rumah ya. Judulnya adalah Menderita dengan Sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut. Maaf, diulangi ya. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, anak-anak, tadi apa? Kita mau belajar tentang bagaimana kalau kita berbuat baik itu membahagiakan diri kita. Nah, sekarang Bu Ati mau tanya nih, kira-kira siapa ya yang dalam 1 minggu ini, 1 minggu itu berarti dari Senin sampai hari Minggu, anak-anak tidak ada yang berbuat salah? Yo, siapa coba? Tidak pernah berbuat salah, tidak berbuat yang tidak sopan, tidak berbuat yang menyakiti hati orang lain. Jadi seminggu full ini anak-anak berbuat yang benar. Ada enggak kira-kira? Wah, pasti banyak. Pasti banyak, Ibu yakin loh. Nah, ketika anak-anak sudah berbuat baik, berbuat yang manis, berbuat yang benar, apa yang kalian rasakan? Sedih? Kecewa? Tentu tidak ya, Nak ya. Kalau kalian berbuat yang manis, berbuat yang benar, baik, sopan dengan orang tua, pasti hati kalian akan berbahagia. Karena apa? Karena orang tua kalian pasti juga sangat berbahagia melihat kalian baik. Ya kan? Nah, hari ini Bu Ati mau cerita tentang persahabatan burung. Siapa di sini yang memelihara burung? Ya, kalau Bu Ati nggak suka memelihara burung, nggak suka, ribet ya. Nah, Bu Ati mau cerita ya, dengerin ya. Ada 3 ekor burung. Yang satu adalah burung gagak. Anak-anak udah pernah tahu burung gagak? Nah, burung gagak warnanya hitam legam. Kalau terbang itu dia punya kekuatan yang luar biasa. Gagak. Nah, kemudian ada satu lagi burung
apa ya namanya ya? Burung empret itu apa ya namanya ya? Burung sama ya, burung empret sama burung gereja itu sama? Empret sendiri ya. Nah, kalau Bu Ati nyebutnya burung empret aja ya, yang kecil-kecil itu loh anak-anak. Ya. Kalau sama gagak, burungnya lebih kecil dari burung gagak. Ya, jadi tadi ada burung gagak, kemudian ada burung empret. Terus ada satu lagi nih, satu lagi. Tadi kan Bu Ati cerita 3 nih ya. Satu lagi burungnya itu burung hantu, ya. Ya, burung hantu. Paul. Nah, suatu hari anak-anak, si burung empret ini dia membangun rumah. Anak-anak ada yang tahu rumahnya burung namanya apa? Kandang. Salah. Rumahnya burung namanya sanggar. Sarang. Ya. Rumah burung buatannya burung sendiri itu namanya sarang. Kalau rumahnya burung yang sudah ada di rumahnya kita, itu baru namanya sangkar. Beda ya. Nah, si burung empret itu mau membangun rumah adik-adik. Ya, membangun rumah, kemudian dia cari tempat yang kira-kira enak, nyaman, cari dahan yang kokoh. Di satu pohon cari dahan yang kokoh. Kemudian si burung empret ini mencari alasnya itu dari jerami, ya kan? Dia terbang ke sana, ambil jeraminya, kemudian dibawa kembali ke atas dahan. Begitu seterusnya sampai si sarang ini jadi. Nah, adik-adik, setelah si sarang ini jadi, empret ini menempati rumah barunya dan dia merasa nyaman. Enak ya, usahaku berhasil membuat rumah yang nyaman untuk ditempati. Nah, baru sebentar si empret ini menempati, tiba-tiba perutnya keroncongan. Aduh, kok lapar. Kalau lapar harus gimana anak-anak? Bu, makan. Gitu. Tidak bisa. Atau cari HP-nya, GoFood. Tidak bisa juga, ya kan? Nah, si empret mau tidak mau harus keluar dari sarangnya, pergi mencari makan. Nah, ketika si empret ini terbang baru keluar untuk mencari makan, lah kok tiba-tiba datanglah si burung gagak. Apa yang dilakukan si gagak? Ketika dia terbang ke sana kemari, dia melihat sarang yang indah. Lah kok enaknya si gagak anak-anak? Dia langsung datang dan menempati sarang yang baru dibangun oleh si empret. Nah, kira-kira gimana ini? Kalau anak-anak baru kayak gitu nih, baru mainan, baru bikin bangunan tuh dari apa ya? Pasir misalkan nih. Wah, dari pasir langsung bangunan bagus. Baru ditinggal pergi sebentar, dicup sama temennya. Rasanya gimana anak-anak? Nggak enak ya mesti ya. Nah, sama. Ketika si gagak sudah menempati sarang yang dibuat oleh si burung empret, si gagak nyaman banget. Aduh, enaknya, sarangnya nyaman sekali. Terus datang si empret. Loh, itu siapa yang ada di dalam sangkarku? Yang ada di dalam sarangku. Ternyata setelah didekatin, itu adalah si gagak. Apa yang dilakukan si empret? Marah enggak kira-kira? Marah? Ngamuk? Panggil Pak Polisi? Oh, tidak anak-anak. Nah, kemudian datanglah si empret dan si empretnya bilang, gagak,
Itu kan sarangku, yang bikin aku loh. Sepanjang hari tadi aku buat sarang buat aku tidur. Kok kamu sekarang enak-enakan di situ? Sana, kamu pergi sana, bikin sarangmu sendiri. Nah, jawab Gagak kira-kira gimana nak? Si Gagak bilang, lah ini tadi itu sarang kosong, tidak ada namanya, tidak ada foto keluarganya. Nah, siapa yang tahu kalau ini memang sarangmu? Ini kan kosong, rumah kosong, siapa saja bisa nempatin. Nah, adik-adik, kira-kira kalau itu terjadi sama kita, apa yang kalian lakukan? Si Gagak ditarik keluar. Oh, keluar, keluar, pergi. Gitu. Nah, ternyata si Empret ini mempunyai hati yang luar biasa, anak-anak. Dia tidak menggunakan kekerasan, dia tidak mencaci maki, dia tidak marah-marah dengan si Gagak, tetapi si Empret ingat, oh iya, aku punya teman, Pak Ol si burung hantu. Nah, akhirnya ya sudahlah, si Empret diam. Kemudian si Empret pergi terbang mencari Pak Ol si burung hantu. Setelah ketemu dengan Pak Ol ini ya, si Empret terkemudian cerita, Pak Ol, aku baru sedih. Loh, kenapa kamu datang-datang kok malah menangis? Aku tuh sudah seharian capek bikin sarang, sampai perutku lapar. Aku baru merasakan sebentar sekali betapa nyamannya sarangku itu. Ya, kemudian tak tinggal pergi mencari makan. Lah kok itu si Gagak dengan enaknya menempati sarangku, Pak Ol. Gimana itu caranya belum pergi Gagak, gimana? Duh, kamu sudah bilang baik-baik belum dengan si Gagak? Sudah Pak Ol, aku sudah bilang baik-baik. Aku tidak mau bertengkar sama si burung Gagak, tapi burung Gagaknya tetap tidak mau pergi. Gimana Pak Ol? Tolongin aku Pak Ol. Gitu anak-anak. Nah, akhirnya ya sudah, yuk sekarang kita kembali ke sarang. Oke? Nah, terbanglah Pak Ol sama si burung emprit. Kemudian Pak Ol bilang sama burung Gagak, gimana ya supaya masalah ini selesai dengan damai, tidak ada pertengkaran dan tidak ada permusuhan. Kemudian Pak Ol bertanya sama burung Gagak, hai Gagak, kamu sudah nyaman ya di sini? Iya Pak Ol, ini enak banget sarangnya. Oh, ini kamu yang bikin sendiri? Iya tentu saja Pak Ol. Ini sarangku buat sendiri, makanya aku nyaman sekali tidur di sini. Nah, kalian kenapa pada kesini? Ganggu istirahatku? Nah, Pak Ol bilang, masa sih Gak? Apa benar itu hasil buatanmu? Benar Pak Ol, masa Pak Ol tidak percaya sih? Kemudian Pak Ol tanya sama burung emprit, gimana Brit? Itu si Gagak kok bilangnya itu sarang punya Gagak? Bukan Pak Ol, itu yang bikin aku. Dari pagi Pak Ol sampai sore yang bikin aku. Tuh, Gak, ini yang benar siapa? Si emprit apa si Gagak? Pokoknya Pak Ol, ini sarangku, tidak boleh diganggu gugat, titik, tidak pakai koma. Waduh. Nah, anak-anak, karena Pak Ol ini seorang burung yang bijak, makanya Pak Ol memberikan satu jalan keluar seperti ini. Baiklah, karena ini sarangnya hanya ada satu dan burung yang
yang ingin menempati itu ada dua. Sekarang jalan keluarnya begini saja. Yuk, kalian berdua silakan membuat sarang lagi yang baru, yang sama persis modelnya dengan sarang yang ditempati sekarang oleh si Gagak. Nanti aku yang akan menilai kira-kira sarang siapa yang akan menyerupai hasilnya dengan sarang yang saat ini sudah ada. Nah, begitu anak-anak yang diberikan sama Pak Ul, si burung hantu. Bagaimana? Emper setuju? Setuju. Si Gagak setuju? Setuju. Nah, begitu anak-anak. Akhirnya bekerjalah si burung emprit dan si burung gagak. Kalian tahu apa yang dilakukan? Si emprit dengan semangatnya, kan karena memang itu hasil kerjanya, dia bisa mengerjakan bahan-bahannya, dia cari dengan cekatan, dia bikin lagi dengan yang bagus, selesai hasilnya. Apa yang terjadi dengan si Gagak? Dia bingung, iki bahannya saka apa? Ini tadi nyari bahannya di mana? Si burung emprit sudah selesai, si burung Gagak tidak bisa menghasilkan apa-apa. Akhirnya Pak Ul bisa mengambil kesimpulan. Gagak, ternyata kamu sudah berbohong. Sekarang kamu jujur. Apakah tadi kamu membangun sarang yang kamu tempati? Enggak Pak Ul, tadi pas aku terbang itu udah ada sarangnya. Ya salahnya sendiri kosong. Tempatinlah. Jadi sekarang sudah ketahuan kan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena Gagak yang salah, harusnya Gagak pergi dari sarangnya, karena sarang dua ini akhirnya menjadi milik si emprit. Nah, benar ya, Gagak salah ya. Sekarang kamu minta maaf sama si emprit. Nggak mau aku minta maaf. Loh, kok kayak gitu? Harus minta maaf dong. Ya sudah, minta maaf. Hanya begitu terus terbang kabur. Ya, jadi kesimpulan hari ini kita belajar dari si emprit untuk tetap melakukan kebenaran. Apapun halangannya, apapun masalahnya, kita harus melakukan kebenaran dimanapun kita berada. Tapi ingat, kita harus melakukan kebenaran dengan cara yang baik, yang sopan, yang lemah lembut, tanpa ada kekerasan. Ya, jangan lupa tetap berdiam diri di rumah. Kita harus tetap sering mencuci tangan, menjaga tubuh kita sehat, dan tetap melakukan kebenaran. Setelah minggu hari ini selesai anak-anak, firman Tuhan selesai dibicarakan, tetapi ingat, kita tetap wajib menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita belajar tentang sebuah kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan pasti senang, efeknya pasti senang, pasti gembira, dan Tuhan juga pasti senang. Ya, kita kan masuk ke persembahan, tidak terasa kita sudah mau selesai ya. Aduh, kangen. Kita tetap berpengharapan supaya semua ini segera selesai dan kita bisa terus bertemu secara tidak online ya. Ternyata online itu nggak enak, tetapi kita tetap semangat. Kita akan persembahan untuk Tuhan, kita berikan yang terbaik. Kita akan bernyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai, Kasihnya Seperti Sungai. Ya. Persembahannya bisa dimasukkan ke amplop dan nanti bisa dititipkan ke ayah, bunda, mama, papa ya. Mengalir
sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya, sudah sampai di penghujung sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan tetap bertemu kembali ke sekolah minggu depan. Semoga keadaannya lebih baik. Kita akan bersama-sama menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dan kita akan berdoa. Anak-anak tetap sehat, tetap di rumah dan jangan lupa berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang luar biasa mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah melupakan kami. Sungguh kami mengucap syukur ketika Tuhan memberikan firman yang luar biasa pada kami. Ya Tuhan, bila pada saat ini kami membawa persembahan dari berkat-Mu yang luar biasa dan kami persembahkan kembali, walaupun sangat sedikit tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan berkenan dengan persembahan kami. Ajar kami untuk mempersembahkan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan berpisah, mungkin kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing di rumah. Berkati kami dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan kami terus berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Banyak sekali terselip dosa dan kesalahan dalam perjumpaan pada siang pagi hari ini, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dan sempurna kami haturkan. Terpujilah nama kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tetap di rumah, tetap sehat dan semangat.